Oke, saya mau ke Bang Adi. Bang Adi, kalau tadi kan ada survei 72% tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ya. Jadi apa yang kemudian bisa dimanfaatkan dan juga momentum apa yang bisa dibuat ya dengan tingkat kepuasan publik seperti yang tadi kita lihat bersama 72%? Ya pertama saya kira memang ini harus dijaga stamina politik kepuasan terhadap pemerintah itu ya. Supaya trennya tidak menurun. Saya menduga kalau survei dilakukan hari ini misalnya soal kenaikan kebijakan BBM, saya tidak bisa berkesimpulan hitam ataupun putih karena belum ada data-data dan angka statistiknya. Kalau menggunakan parameter kualitatif, tanya kepada pakar, tanya kepada tokoh, tentu ini kebijakan dianggap tidak populis. Tapi survei itu adalah merekam denyut nadi masyarakat yang biasa-biasa saja, mereka pasti punya persepsi yang lain. Misalnya setuju, apa alasan setuju kenaikan BBM? Karena ada BLT-nya. Ada juga yang menolak kenaikan BBM, sekalipun ada BLT-nya. Karena BLT itu berjenjang, 3 bulan, 6 bulan, dan tidak pakai untuk seumur hidup. Saya tidak bisa berkesimpulan siapa yang setuju soal kenaikan BBM, tapi secara umum bahwa kenaikan BBM itu adalah kebijakan yang memang itu tidak populer, pasti dikritik oleh siapapun. Kan pertanyaannya adalah, adakah presiden di republik ini yang tidak pernah menaikkan BBM? Rasa-rasanya sepanjang saya hidup dan ngerti persoalan politik, semua presiden pernah menaikkan harga BBM. Tentu dengan angka persentase dan solusi yang mereka berikan masing-masing. SBY sering ada BLT. SBY juga menghilangkan minyak tanah, kemudian sekarang ganti ke gas. Pak Jokowi menghilangkan premium, ganti ke Pertalite. Itu adalah satu jumping selamat dalam tanda kutip mengkomunikasikan persoalan ke publik dengan baik. Ini nih Bang Adi yang ingin saya tanyakan. Bang Adi kan juga sempat merilis survei ya berkaitan dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo. Ini kemudian apa yang menjadi concern dari masyarakat kalau kita bicara dalam konteks kinerja Presiden Joko Widodo? Ya, tadi saya sudah sebutkan ada backbone atau dua variabel penting. Kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu relatif stabil ya. Kadang naik, kadang pula turun tapi tidak signifikan. Dua hal tadi itu adalah infrastruktur. Kalau saya misalnya orang Madura, sekarang mudik, kalau dulu itu 2 hari 2 malam naik bis. Sekarang bawa mobil, paling lama 12 jam sudah sampai. Jadi orang menganggap ada penghematan dari bahan bakar yang kita pakai, kemudian infrastrukturnya juga nyaman dan seterusnya. Variabel yang kedua adalah misalnya tentang bantuan sosial. Harus diakui, bantuan sosial bagi masyarakat itu terbantu, Mas. Apalagi di bulan Juli lalu, itu ada 8 bantuan sosial. Misalnya bagi mereka yang gajinya cuma 3.500.000, itu dikasih bantuan. Kemudian misalnya minyak goreng itu sedang naik, dikasih bantuan. Artinya apa? Masyarakat kita secara umum pikirannya sederhana. Kalau ada orang datang memberikan bantuan, apalagi pemerintah, itu dianggap sesuatu hal yang positif. Tapi sekali lagi untuk merawat stamina supaya tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini stabil, tentu solusi-solusi yang diberikan itu bukan hanya sebatas solusi jangka pendek. Misalnya, kalau di tengah BBM kita naik, maka solusinya adalah pendapatan masyarakat juga harus naik. Bantuannya juga naik dan berjangka panjang. Karena BBM ini bukan hanya naik 6 bulan dan 7 bulan, tapi selama-lamanya. Bagi saya, BBM itu tidak akan gaduh kalau pendapatan masyarakat juga tinggi. Itu yang saya kira kemudian harus dibaca oleh masyarakat. BBM naik, implikasinya adalah semua kebutuhan naik, maka solusi cerdasnya adalah supaya income masyarakat juga harus dinaikkan. Menarik ini Bang Adi. Oke, kita ke Bang Ngabalin ya. Bang, ada 2 backbone tadi yang disebutkan ya dari Bang Adi soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Yang satu soal infrastruktur, yang kedua adalah soal bansos. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana merawat stamina kepuasan publik ini tadi, Bang Ngabalin? Ada 2 hal. Hal yang pertama, saya ingin katakan bahwa ini adalah periode terakhir dan di penghujung perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari awal Bapak Presiden mengatakan bahwa memang sulit bagi Presiden, bagi pemerintah dalam mengambil keputusan ini. Tapi tidak ada jalan yang bisa kita mengantisipasi setelah dikaji, diulang. Ini kan sebetulnya banyak pihak juga menilai agak lambat dalam pengambilan keputusan penyesuaian BBM ini. Kenapa? Karena tadi di TV One juga saya bilang bahwa ada data, ada survei
Berkali-kali Presiden mengatakan untuk dikaji dengan baik, diulang-ulangi termasuk bagaimana kemungkinan pengalihan subsidi itu, kemudian menyiapkan bantalan-bantalan bantuan sosial yang tadi disebutkan oleh Mas Adi itu. Apa yang mau saya katakan, untuk menjaga sustainable dari security orang berbangsa dan bernegara, poin yang paling kedua yang menurut saya katakan bahwa dalam rangka menjaga ini dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menyengsarakan rakyat. Ini kalimat penting ini. Tidak ada satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo untuk menyengsarakan rakyat. Tidak ada terjadi dalam sejarah dunia, pemerintahan manapun, ya. Makanya kenapa kita perlu berbaik sangka, kenapa kita perlu berpositive thinking, sehingga pengalihan subsidi-subsidi itu disampaikan dalam bentuk nyata agar penyalurannya itu benar-benar sampai kepada memang masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Inilah yang saya katakan bahwa tugas dan tanggung jawab kita yang paling penting dan benar. Kalau benar mahasiswa dan siapa-siapa orang yang protes terhadap kenaikan atau penyesuaian BBM ini, maka yang sekarang diminta itu adalah bagaimana partisipasi kita semua untuk merawat jalannya bantuan-bantuan sosial yang 8 variabel ini benar-benar bisa sampai kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau kita orang ini, alhamdulillah kita mampu dengan izin Allah. Persiapan-persiapan ini yang menurut saya adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Bagaimana merawat ini? Inilah seluruh kebijakannya harus berpulang kepada masyarakat. Makanya Presiden mengatakan sekian ratus triliun uang negara, sekian ratus triliun uang rakyat ini harus sampai dan dinikmati oleh rakyat. Kan pemerintah itu perantara. Pemerintah itu diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan tugas amanat penderitaan rakyat dan melayani rakyat Indonesia. Maka saya katakan tidak realistis ketika orang berteriak untuk menurunkan, membatalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mudah-mudahan kebijakan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terus terawat dengan baik dan bisa dirasakan kepuasan itu oleh masyarakat dan rakyat Indonesia ini. Baik. Mudah-mudahan juga nanti Bang Ngabalin masih punya waktu ya kalau kita berdiskusi hal ini lebih lanjut lagi, tapi kita durasinya terbatas. Bang, semua waktu. Untuk TV One kita kasih semua waktu. Oke, terima kasih banyak Bang Ali Bang atas Ngabalin, waktunya. Makasih ya Bang Ngabalin. Bang Adi makasih juga atas waktunya Terima pagi kasih hari banyak ini. Bang Adi. Mas Adi terima kasih. Nanti kita Pemirsa, Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya kalau ada waktu lagi.